Banyak yang sudah dilakukan tentunya dari tadi Pak Reza juga menyampaikan bahwa dari awal kemerdekaan juga sudah berpapasan langsung dengan Palestina. Pak Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemerdekaan kita tidak akan lengkap tanpa kemerdekaan Palestina. Pak Lalu, Ya, semoga tidak terlalu naif untuk bertanya ini, tapi apa yang masih bisa kita lakukan? Kalau tadi warga bilang lebih keras lagi dong gitu, itu mungkin secara diplomasi kita lakukan sesuatu yang lebih keras lagi untuk kemudian condemn ini dan kemudian ya ada efek tertentu gitu bagi yang kemudian bisa secara cepat mengambil peran di sana. kalau dari level pemerintah sekarang ini yang bisa kita lakukan hanya upaya-upaya untuk memperkuat gerakan-gerakan moral, termasuk hasil dari sidang darurat General Assembly, sidang umum PBB yang baru lalu itu. Sebenarnya kan itu tidak bisa di enforce gitu, tidak bisa di enforce. Tapi kita tahu bahwa meskipun itu tidak bisa di enforce, tapi kita tahu bahwa itu akan terus menjaga dorongan moral untuk upaya menghentikan kekerasan yang terjadi di Palestina. Jadi ke depan kita akan terus melakukan upaya ini, menggalang upaya-upaya politik, dan kita mesti berbagi tugas gitu. Semua lini harus kita gunakan. Pemerintah melakukan upaya-upaya politik, memberikan dukungan kepada Palestina, dan juga masyarakat yang memiliki kemampuan finansial bisa membantu secara finansial untuk keperluan kemanusiaan. Kemudian mereka yang bisa membantu, setidak-tidaknya membantu dengan doa, seperti disampaikan oleh teman kita tadi yang diwawancari oleh Kompas. Jadi semua pihak harus melakukan upaya yang bisa dilakukan, gitu. Dan pemerintah akan tetap terus melakukan upaya-upaya, baik upaya-upaya yang dilakukan secara bilateral dengan menggalang dukungan dari negara-negara like-minded countries, negara-negara yang punya pemahaman yang sama dengan kita. Ya. Kemudian kita melakukan engagement juga dengan negara-negara yang tidak sama pandangannya dengan kita. Bu Menlu misalnya pada saat di New York kemarin bukan hanya bertemu dengan negara-negara dari Asia Pasifik dan Latin Amerika yang sepandangan, tapi juga bertemu dengan Menlu Amerika Serikat dan menyampaikan appeal-nya, menyampaikan harapannya, menyampaikan desakannya agar Amerika Serikat mempertimbangkan pandangan dunia internasional gitu. Nah, itu akan terus kita lakukan. Hal-hal fundament ini, Pak, ini hanya bisa diselesaikan melalui DK atau sebenarnya gimana, Pak Reza? Apa sih yang bisa dilakuin lagi gitu loh? Aduh gitu loh. Rumusnya itu ya think big, pikiran besar, start small, cari yang kecil-kecil, and move fast. Ya, jadi tadi Pak Lalu sudah jelas mengatakan kita bikin gerakan moral kan. Tapi gerakan moral itu tentunya harus terstruktur. Misalnya kita mendata resolusi-resolusi di PBB itu yang mentok. Itu kita evaluasi dengan struktur dunia sekarang. Kemudian juga kita juga melihat misalnya mengapa resolusi-resolusi itu bukan hanya mentok tapi juga terwujud misalnya di Majelis Umum itu ada yes, abstain, dan no. Jadi kita harus mencoba menggalang ini. Yang selama ini abstain menjadi dekat sama kita. Misalnya kita lihat dari General Assembly kemarin itu. Kan ternyata di kalangan yang abstain itu ada negara-negara yang ekonominya sugih itu. Austria di situ, Jerman di situ, Belanda, Kanada di situ ya. Ya jadi kita bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan mereka. Karena mereka itu punya ketakutan tersendiri atas Amerika, tapi di dalam negeri mereka masyarakatnya sudah juga keras. Jadi pemerintah negara-negara Uni Eropa itu banyak yang satu sisi takut pada Amerika, pada yang sama mereka juga realistis. Karena kalau terlalu membeok pada Amerika, maka berbahaya juga bagi pasar mereka kan. Misalnya kita lihat mengapa bisnis swasta, misalnya Korea Selatan, itu mereka sangat hati-hati sekali menjawab ini. Bahkan Korea Selatan mengatakan saya akan terlibat dalam menciptakan perdamaian di wilayah tersebut secara konstruktif. Menyebut kata konstruktif, karena kalau dia salah ngomong, itu proyek-proyek infrastruktur dia itu bisa dikuasai oleh Cina itu. Dan kemudian
investasi-investasi dia bisa tidak aman. Jadi kita hendaknya merangkul ya negara-negara yang abstain agar paling enggak mereka punya posisi moral yang sama deh. Itu yang perlu kita lakukan ya. Ya selanjutnya juga saya ngomong untuk Indonesia deh. Indonesia ini punya banyak kerjasama kan. Level masyarakat, level kota, level provinsi kan. Namanya sister province, sister city kan. Ya. Misalnya saya dari Bandung. Bandung itu punya mitra namanya di Jerman itu namanya Bayreuth. Nah, bukan. Braunschweig di Jerman. Di Amerika namanya di Korea Selatan namanya Suwon. Ya kan? Mitra-mitra itu hendaknya dirangkul oleh masyarakat. Sehingga para mitra itu tahu bahwa Bandung itu frekuensinya sedang sangat bersimpati pada Palestina. Dan di kalangan mereka juga sama. Jadi kita ciptakan network-network baru yang bukan pemerintah. Dan kalau ini bisa berlanjut dengan semua kota di Indonesia itu luar biasa ini. Kalau di Amerika namanya Fort Worth ya, mitranya kota Bandung ya. Jadi berapa upaya itu ya kalau terkait dengan di level masyarakat lah ya. Kita coba tanya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, kalau untuk bantuan yang dikirimkan ke Indonesia ini rencananya sampai kapan dikirim? Berapa gelombang lah gitu kalau dari Indonesia sendiri? Sejauh ini kita tidak membatasi berapa gelombang. Tidak membatasi ya, baik. Bahkan sebelum gelombang pertama kemarin resmi kita berangkatkan, rencana untuk gelombang kedua dan ketiga itu sudah muncul. Jadi ada dari filantropis dari Indonesia misalnya yang menawarkan pesawat, ada yang menawarkan untuk mengisi pesawat itu. Belum lagi kita bicara mengenai lembaga yang kita miliki, Indonesian Aid sudah menyiapkan 1 pesawat sendiri untuk alat-alat kesehatan nantinya gitu. Jadi level of enthusiasm yang ditunjukkan saat ini adalah saya kira sudah mencapai titik puncaknya. Saya kira masyarakat semua lintas agama semua menyampaikan keprihatinan itu, dan itu tampak sekali pada saat kita mengumpulkan bantuan. Praktis hanya memakan waktu sekitar 4 hari sejak diperintahkan oleh Presiden RI memerintahkan kepada Menlu untuk mengkoordinasikan pengumpulan bantuan untuk disampaikan ke Palestina. Hanya butuh waktu 4 hari, itu 3 pesawat sudah penuh. Bahkan masih tersisa beberapa ton saat ini. Dan bahkan yang kedua, ketiga pun sudah disiapkan. Bagi masyarakat yang ingin ikut membantu gitu Pak, mendonasikan kepada Palestina, Bapak punya informasinya harus kemana? Ya, kami bekerja sama dengan Basnas pertama, kemudian dengan PMI, kemudian dengan Indonesian Humanitarian Alliance. Jadi Forum Humanitarian Indonesia. Jadi mereka ini merupakan gabungan dari lembaga-lembaga humanitarian yang ada di Indonesia. Dan nantinya ini untuk menjamin supaya bantuan ini sampai ke saudara-saudara kita di Gaza. Karena kita melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan bulan sabit merah Egypt di Mesir. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang saat ini diberikan akses oleh Israel untuk membawa bantuan dari luar Gaza ke dalam Gaza itu hanya bulan sabit merah Mesir. Sementara di dalam Gaza sendiri yang punya kemampuan, yang punya network untuk mendistribusikan itu hanya 2. Pertama adalah UNRWA. UNRWA itu adalah lembaga di bawah PBB yang khusus menangani masalah Palestina. Kemudian yang kedua itu adalah ICRC atau Palang Merah Internasional yang kehadirannya di situ dijamin oleh oleh humanitarian law, oleh hukum humaniter. Jadi kita berkoordinasi dengan 3 orang ini, dengan 3 pihak ini untuk memastikan bahwa apapun yang kita kirim dari Indonesia itu akan sampai ke saudara-saudara kita di Gaza. Amin. Semoga juga bantuan itu bisa setidaknya kalau kita menganggap seringan-ringannya bantuan adalah doa, kita ini bisa mengirimkan bantuan ini masih bersyukur juga ya, masih bisa memberikan di sana dan bisa didistribusikan di sana. Pak Lalu Muhammad Iqbal, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Pak. Semangat terus untuk kemudian nanti juga mengevakuasi sisa warga negara Indonesia kita yang akan dievakuasi. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih.